Shalom saudara dan saudari, selamat datang kembali. Banyak orang menganggap mabuk sebagai sesuatu yang lucu, sebuah adegan komedi yang menghibur. Tapi apakah kita pernah berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik itu semua? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 23 ayat 29 sampai ayat 35. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa marah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran, jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Titik terendah. Amsal pasal 23 ayat 29 sampai ayat 30 menggambarkan dengan jelas akibat dari kecanduan minuman keras. Siapa yang mengeluh, siapa yang bertengkar, siapa yang penuh luka tanpa sebab, siapa yang matanya merah, semua ini menimpa orang yang duduk berlama-lama dengan anggur yang pergi mencicipi anggur campuran. Mabuk tidak hanya membawa penderitaan fisik, tetapi juga mengacaukan pikiran. Halusinasi yang dialami oleh peminum berat, seperti yang disebutkan dalam Amsal pasal 23 ayat 33, adalah gambaran dari pikiran yang sudah kehilangan kendali. Cedera akibat jatuh atau pertengkaran seperti yang kita lihat dalam Amsal pasal 23 ayat 29 hanyalah sebagian dari konsekuensi buruk yang menanti mereka yang tidak bisa melepaskan diri dari jeratan alkohol. Namun, kecanduan tidak pernah dimulai dengan niat untuk jatuh begitu dalam. Semuanya berawal dari satu tegukan, satu keputusan untuk mencari kenyamanan dalam minuman daripada dalam Tuhan. Ketika seseorang mulai memandang anggur bukan sekadar sebagai minuman biasa, tetapi sebagai sesuatu yang menggoda dan memikat, maka disitulah bahaya dimulai. Kesenangan yang sementara berubah menjadi kebutuhan yang tak terpuaskan, membuat seseorang terjebak dalam siklus yang sulit dihentikan. Seperti yang digambarkan dalam Amsal pasal 23 ayat 35, orang yang kecanduan akan terus berkata, kapan aku bisa bangun supaya aku bisa mencari minuman lagi? Tetapi ada satu cara untuk keluar dari lingkaran ini. Efesus pasal 5 ayat 18 menasihatkan kita, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Menjadi dipenuhi oleh roh berarti mengalami sukacita yang sejati, jauh lebih dalam dan lebih bertahan lama daripada kenikmatan sementara yang diberikan oleh alkohol. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 dan pasal 16 ayat 14. Roh Kudus memampukan kita untuk melihat Kristus dengan jelas dan penuh sukacita. Inilah sukacita sejati, sukacita yang dapat menggantikan semua bentuk pelarian diri yang kita cari di dunia ini. Mari kita renungkan. Kecanduan tidak selalu berbentuk alkohol. Bisa jadi itu makanan, hiburan, atau hal lain yang kita pakai untuk melarikan diri dari stres dan kecemasan. Apa yang kita lakukan ketika kita merasa tertekan? Apakah kita mencari kenyamanan di tempat yang salah, atau kita datang kepada Tuhan yang memberi ketenangan sejati? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami ingin membawa beban kami kepadamu, bukan kepada alkohol, bukan kepada makanan, bukan kepada hiburan yang tidak sehat. Kami tahu hanya Engkau yang bisa memberi kami damai sejati. Seperti yang tertulis, disinilah mengalir mata air kehidupan, disinilah terdapat obat bagi segala luka kami. Bantu kami untuk tidak mencari pelarian dalam hal-hal yang sia-sia, tetapi menemukan kepuasan sejati di dalam-Mu.
Amin.